Selamat bertemu kembali teman-teman semua. Pada kesempatan ini, saya mau mencoba share satu topik yang saya beri judul paranoid. Nah, apa itu paranoid, saudara? Paranoid menurut psikologi dikatakan adalah kondisi mental yang ditandai dengan kecurigaan berlebihan dan ketidakpercayaan terhadap orang lain. Seringkali disertai dengan delusi atau keyakinan yang irasional bahwa orang lain itu berniat mau mencelakakan dia. Jadi selalu terpikir dalam pikirannya bahwa dia itu mau mencelakakan saya. Dia itu benci pada saya. Dia itu curiga pada saya. Kata paranoid berasal dari bahasa Yunani sebenarnya, saudara, yaitu paranoia, yang artinya kegilaan. Dari para yang disebut dengan di samping dan noos, pikiran. Jadi di samping pikiran itu. Singkat kata, paranoia dapat muncul dalam berbagai bentuk, saudara, termasuk gangguan kepribadian, paranoid, gangguan delusi, dan terakhir disebut dengan skizofrenia, paranoid. Kita agak sampai ke definisi-definisi yang panjang itu, tapi sekarang kita kembali ke paranoid. Kira-kira apa ciri-ciri paranoid, saudara? Pertama, orang yang paranoid itu penuh dengan kecurigaan. Sering merasa orang lain berniat jahat kepada dia. Sering merasakan kalau ada orang lain ingin mencelakakan dia. Jadi hatinya curiga, pikirannya macam-macam. Dia sulit tidur, susah. Itu satu ciri paranoid, kecurigaan berlebihan. Yang kedua, orang yang paranoid itu hati-hati, baik sekali, tapi hati-hatinya itu ekstrim. Selalu waspada terhadap bahaya dan ancaman yang tidak nyata. Bahkan ancaman yang tidak ada, dia bisa buat jadi drama, mengada-ngada gitu. Jadi itu orang yang cenderung atau sudah tergolong paranoid. Dan yang ketiga, orang paranoid itu sulit percaya kepada orang lain. Jadi dia sulit membina hubungan baik dengan teman. Karena hidupnya itu penuh curiga, penuh tidak percaya, ya penuh tidak bisa menerima orang 100%. Dan yang keempat, saudara, orang yang paranoid sangat sensitif terhadap kritik. Dia merasa terancam kalau ada orang memberikan saran kepada dia, memberikan kritik kepada dia, yang memberikan ibaratnya supaya dia bisa improve, kasih masukan. Dia anggap orang itu mau menjatuhkan dia. Itu paranoid. Dan yang kelima, saya catat di sini, orang yang paranoid, dia cenderung menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain atas masa pribadinya. Dia sendiri yang punya masalah, tapi orang lain disalahkan. Tentu timbul pertanyaan, saudara, apakah di dalam Alkitab ada orang atau tokoh yang mirip-mirip atau punya ciri khas paranoid? Ada, saudara. Saya mengecek di sini ada seorang tokoh Raja Herodes. Itu contoh Alkitab yang menunjukkan dia itu paranoid ketika
mendengar apa? Mendengar tentang kelahiran Yesus yang dianggap sebagai satu ancaman bagi tahtanya. Kalau saudara baca Matius 2 ayat 1 sampai 8, ya kita sudah tahu ceritanya. Begitu Herodes mendengar bahwa Yesus lahir, dia gemetar. Sampai seluruh kota ikut gemetar, saudara. Kenapa? Karena dia merasa itu saingan. Dia merasa dia terancam. Makanya diam-diam dia punya rencana membunuh bayi Yesus itu. Itu yang disebut dengan paranoid. Ya, sudah termasuk yang ekstrim itu. Sekarang yang menjadi masalah adalah kalau kita sebagai orang percaya, kalau kita sebagai orang Kristen yang sehat, ya, bukan kita yang sedang jadi paranoid. Maksudnya kalau kita orang Kristen yang sehat, bagaimana cara kita menghadapi orang paranoid? Pertama, dari pendekatan Alkitab, secara singkat. Alkitab mengajarkan kasih. Alkitab mengajarkan pengertian. Jadi Alkitab itu firman Tuhan sekaligus mengajarkan tentang bagaimana kita tetap mengasihi orang lain. Kalau kita mengasihi orang lain, berarti ada dia pun yang curiga kepada kita, ada dia pun yang memfitnah kita, kita tetap mengasihi dia. Gak rugi kita mengasihi dia, saudara. Yang kedua, saudara, kita harus memberikan pengertian. Sebagai orang percaya, memberikan pengertian. Amsal 15 menyarankan jawaban lembut, pembalasan yang lembut, meredakan kemarahan. Ya, meredakan kemarahan. Saudara, ada banyak contoh orang yang marah-marah, orang yang emosian, nantinya dia akan malu. Walaupun dia itu benar, tapi karena dia tidak bisa mengendalikan diri, maka dia yang akan merasa bersalah akhirnya. Ada banyak contoh yang kita lihat, saudara. Di kondisi ekonomi yang tidak menentu, di kondisi kehidupan yang tidak menentu, kondisi politik, kondisi suasana hidup yang sangat-sangat sensitif membuat orang itu sensitif, cepat sekali naik darah, cepat sekali marah, sulit menahan diri. Anaknya ada masalah di sekolah, si bapak datang dengan arogan. Sebenarnya itu bukan hanya pada masa kini masalah itu. Dulu sudah ada, ya. Anak-anak datang lapor kepada orang tuanya, ada masalah di sekolah, anak berantem. Kadang guru zaman dulu masih bisa jewer, guru jewer dia, tidak senang, lapor pada orang tua datang, melabrak gurunya dan sebagainya. Nah, untung kalau hanya sekedar marah-marah mungkin, tapi ada yang main tangan, main pukul, wah. Ini semua merupakan emosi meledak gitu. Dan orang yang emosi duluan itu nantinya dia akan minta maaf duluan. Kalau enggak ya masuk penjara, dia mesti tanda tangan di atas materai. Ya. Yang kedua, tadi kalau pendekatan melalui Alkitab, ada juga pendekatan psikologi yang menyarankan terapi kognitif untuk membantu individu atau orang untuk memahami dan mengubah pola pikir. Tadinya pikirannya irasional, sekarang dipikirkan menjadi rasional. Dia mengada-ngada, halusinasi, membayangkan kejahatan, membayangkan ancaman, membayangkan orang yang akan mencelakakan dia. Nah,
Sekarang kita akan bereskan bahwa itu semua hanya merupakan bayangan. Itu tidak nyata. Itu hanya pikiranmu. Dan dengan pikiranmu yang sedemikian mengganggu engkau. Tidak bisa tidur. Tidak heran banyak orang yang mau tidur harus makan pil supaya dia bisa tidur. Kenapa? Karena banyak pikiran. Di mimpi pun dia akan mimpi seperti itu. Saking paranoidnya. Mudah-mudahan Anda tidak demikian. Jadi sekali lagi, menghadapi orang yang paranoid, saudara, kita perlu sabar. Pendekatan, penuh pengertian. Dan kita membangun kepercayaan orang itu. Supaya orang itu tidak curiga kepada kita. Tidak merasa ketakutan akan kehadiran kita. Saudara, ini menjadi satu PR buat kita sebagai orang percaya. Jangan kita pikir, saya ini percaya Tuhan Yesus, selamat. Yang penting saya baca Alkitab, yang penting saya ke gereja, yang penting saya berbuat baik, udah habis. Tapi melihat masalah orang, kadang kita menolong orang tidak melulu harus duit. Bukan berarti orang kaya tidak perlu pertolongan. Kadang justru yang paranoid itu orang kaya. Saking banyak hartanya, takut dia kalau hartanya itu dicuri orang. Takut ditipu. Takut dirampok. Rumahnya mungkin dia pasang sampai gembok-gembok yang terlalu banyak. Tidak heran kalau kita temukan banyak orang yang rumahnya kebakar, dia sendiri tidak bisa keluar. Kenapa? Saking banyak kuncinya, dia lupa atau nggak tahu. Begitu gemetar, begitu takut. Sehingga dia tidak bisa buka pintunya. Bisa jadi demikian. Nah, karena paranoid itu terjadi dalam hidupnya. Saudara yang saya kasih Tuhan, ada Yesus dalam hidup kita. Yang mengajarkan, jangan takut. Jangan takut, dikatakan. Alkitab mencatat menurut berbagai penafsir, ada 350 atau 60 ayat yang mencatat jangan takut. Artinya apa? Artinya kalau satu hari kita baca satu ayat, itu berarti selama setahun tidak boleh ada ketakutan. Orang yang paranoid itu penuh ketakutan. Dalam Yesaya 41 ayat 10 firman Tuhan itu bunyinya demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku meneguhkan. Ya. Karena aku ini Allahmu yang akan meneguhkan. Bahkan akan menolong engkau. Aku yang akan memegang engkau dengan kanan tanganku. Dengan tangan kananku. Dan membawa kemenangan. Itu yang Yesus, bukan itu yang Alkitab katakan melalui firman Tuhan di zaman Perjanjian Lama, zaman Yesaya. Yosua juga demikian, diberikan satu pengharapan kekuatan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ibrani pasal 13 ayat 5b. Di situ dikatakan bahwa Allah, Tuhan, 5 kali kata negatif. Tidak pernah, tidak pernah, tidak pernah, tidak pernah, tidak pernah meninggalkan engkau. Sampai 5 kali ditegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Sehingga Yohanes menyimpulkan dalam 14
27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kiranya firman Tuhan menguatkan, Tuhan Yesus selalu menghibur. Sampai ketemu, God bless you. Ayo mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada yang sudah mendengar perenungan ini, agar selain dimaknai dalam kehidupannya, juga boleh dipraktekkan dalam kehidupannya. Berkati setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa teman-teman semuanya.